Hai, kembali lagi di Learning Journal pertemuan keempat di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi di sini kita akan sedikit mengulas hasil pembelajaran kita di kelas. Ada kelompok 2 yang presentasi. Itu makalahnya judulnya Cara Tepat Penulisan Meliput Berita dan Artikel. Nah, kelompok 2 tuh ngebahas apa aja sih di makalahnya itu? Jadi, yang pertama itu dia bahas adalah teknik peliputan berita. Nah, teknik peliputan beritanya itu ada 3. Yang pertama, itu ada observasi. Jadi, reporter itu mengamati langsung peristiwa yang terjadi gitu. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Nah, pertanyaan umum atau utama gitu yang diwawancara itu ada 5W plus 1H. Itu apa sih? Itu ada what, why, who, when, where, and how. Nah, yang terakhir itu di teknik peliputannya itu ada riset. Jadi si reporter ini nih kayak mencari gitu tuh sumber data lain kayak melalui internet, buku, dokumen yang kayak untuk memperdalam si beritanya ini gitu. Nah, yang kedua tuh ngebahas apa sih? Jadi, yang kedua tuh kita tuh ngebahas cara penulisan berita. Jadi, berita kan adalah laporan peristiwa terbaru nih. Tapi nggak semua peristiwa tuh bisa dilaporkan karena hanya peristiwa yang mengandung nilai berita saja yang bisa diberitakan. Nah, di dalam rumusan dalam penulisan berita itu tuh ada beberapa poin, yaitu pertama rumusan umum, yakni yang mengandung 5W plus 1H. Nah, selanjutnya itu ada pola penulisan piramida terbalik. Nah, itu tuh isinya tuh ada judul berita, judul berita, teras berita. Nah, ini nih yang paling penting nih. Terus di bawah teras berita tuh kan ada tubuh berita. Tubuh berita ini cukup penting. Nah, yang terakhir itu ada info tambahan. Ini juga kayak ya nggak terlalu penting tapi ada gitu tuh. Nah, selanjutnya itu ada judul berita atau headline ya kan. Nah, di situ juga ada syaratnya. Ada 8 syaratnya. Yang pertama tuh dia provokatif, singkat dan padat, relevan, fungsional, formal, presentatif, menggunakan bahasa baku, dan spesifik. Nah, itu tuh syarat dari yang judul berita itu, yang headline. Nah, terus tuh di teras berita atau lead ini kayak ada jenis terasnya gitu. Yang pertama itu ada WULID, yaitu teras berita siapa. Nah, yang kedua itu ada where lead, yaitu teras berita di mana. Nah, terus tuh yang ketiga ada what lead, itu tuh teras berita apa. Terus ada why lead, yaitu teras berita ini kenapa. Terus ada when lead, yaitu kayak teras berita ini kapan. Terus ada how lead, yaitu kayak bagaimana. Terus yang ketujuh tuh ada quotation lead, yaitu kayak kutipannya. Terus ada question lead, yaitu kayak pertanyaannya. Nah, terus ada explosive lead, yaitu kayak mengejutkan teras beritanya gitu. Nah, selanjutnya juga ada tubuh atau isi berita atau juga body gitu disebutnya. Nah, jadi si tubuh berita ini fungsinya untuk apa? Untuk menyelesaikan atau merinci tema berita tersebut gitu. Nah, selanjutnya juga ada kutipan. Kutipan juga ada beberapa macam, yaitu ada langsung, tidak langsung, parafrasa, fragmentis, sama dialog gitu. Nah, di materi berita ini terakhir ada tujuan penulisan berita atau menyampaikan informasi teraktual kepada masyarakat gitu. Nah, syarat yang ada di tujuan penulisan berita atau syarat beritanya itu harus apa? Harus berupa fakta, terus kejadian terkini, terus seimbang. Jadi seimbangnya apa? Tidak memihak manapun gitu. Terus ada menarik dan bermanfaat pastinya. Nah, itu materi ringkasan yang saya pahami dari makalah kelompok 2. Selanjutnya kita ngebahas apa? Artikel. Nih, kita masuk ke artikel. Nih, kita masuk ya ke materi cara penulisan artikel. Jadi, artikel sendiri adalah tulisan faktual yang membahas suatu topik secara lengkap dan biasanya tuh dia dimuat di media massa. Nah,
langkah menulis artikel nih sama kayak menulis karangan. Nah, dia tuh apa? Menentukan topik atau temanya. Yang pertama itu langkahnya ya. Terus yang kedua itu menentukan tujuan karangan atau tujuan si artikelnya juga nih sama. Terus yang ketiga tuh ada mengumpulkan bahan. Terus menyusun kerangkanya. Nah, terus yang terakhir tuh kayak mengembangkan nih kerangkanya menjadi kerangka yang utuh. Nah, itu langkah-langkah dalam menulis artikel. Nah, jadi di artikel juga kita mempunyai tujuan penulisannya. Apa aja sih tujuan penulisannya? Yaitu mempengaruhi, mendidik, memberikan informasi, meyakinkan, dan menghibur pembaca. Nah, itu tujuan dari penulisan artikel. Nah, yang terakhir itu ada manfaat utama pemahaman terhadap artikel. Jadi, di manfaatnya ini ada meningkatkannya kita untuk berpikir kritis gitu tuh. Jadi kita bisa berpikir kritis gitu. Nah, yang kedua itu mencegahnya kita termakan berita hoax atau artikel hoax gitu. Nah, selanjutnya tuh kayak mendorong diskusi kita untuk yang lebih mendalam gitu tuh. Terus yang terakhir itu ada memperluas wawasan dan pemahaman dari berbagai sudut pandang gitu. Nah, dari kemarin pembelajaran inilah yang saya tangkap gitu, yang saya jadikan ini jurnal gitu. Nah, jadi kita sampai ketemu di learning journal selanjutnya, yaitu learning journal yang ke-5. Nah, cukup sekian dari saya. Bye bye.